pergi sembarangan. Pasti nanti jadi-jadian. Pikir aku anak kemarin sore, hah? Aku harus menggunakan ilmu halilintarku. Ya. Ternyata aku masih bisa menggunakan ilmu halilintarku. Ya. Well. Kalian manusia api pasti ingin menghalangi aku ke Sugalu. Siapa yang nyuruh kalian? Atas perintah tetua kami harus memboyong tempat kami. Kalian mau memboyongku? Ya. Untuk apa? Untuk menjadi Sukasari. Begitu toh. Kalau aku tidak mau, harus memaksa. Ya. Gawat. Sudah mati kok dilawan. Guru! Mana gumpalan api tadi, Guru? Kenapa kau menanyakan sesuatu yang sudah tidak ada? Iya, Guru. Saya tahu, Guru. Bingung kan? Iya, Guru. Sudah. Sekarang cepat antarkan aku ke Sugalu. Sugalu sudah menunggu kita. Baik, Guru. Jagal Alugoro, kenapa sampai sekarang kamu belum juga pulang? Ada apa? Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah terjadi denganmu, Jagal Alugoro? Gendrawani. Bopo? Apa yang membuatmu gelisah? Jagal Alugoro, Bopo. Jangan khawatir. Sebentar lagi juga pulang. Ratu, Bopo. Nah, itu dia. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Gembira sekali kamu datang, Jagal Alugoro. Ayo ceritakan, apa saja yang telah kamu ketahui tentang Ki Hanubawa dan pemuda yang diculiknya itu? Pemuda yang diculik dengan senjata aneh itu adalah Jagat Satria, Nyi Ratu.
Jagat Satria. Jagat Satria dulu dikenal sebagai bayi berusur-usur 6, anak pendekar Sudawirat dan Lokahita. Bayi berusur-usur 6. Kenapa? Kenapa sekarang dia tumbuh jadi remaja? Saya dengar dia pernah digodok di kawah Chandra di muka. Chandra di muka? Iya, Ni Ratu. Bayi itu pernah diperebutkan oleh Raja Samuka dari Pusar Angin dan Sengkang Baplang, murid Grenda Seba. Lepas! Lokahita Uyut. Ya, Wirat. Cepat, Wirat. Cepat. Tunggu, Wita. Temui dulu anak. Biar Uyut yang selesaikan. Anakku. Tinggalkan mereka. Jagat Satria pernah diperebutkan Raja Samuka dan Sengkang Baplang. Ini aneh. Kenapa kita tidak pernah mendengar? Kenapa kita tidak pernah terlibat dan tahu tentang hal ini, Bopo? Bisakah kamu ceritakan apa keistimewaan bayi berusur-usur 6 itu, Jagal Alugoro? Iya. Kamu ingin tahu kenapa kamu kubawa kemari Jagat Satria? Ya, Coba raba kepalamu. Raba usur-usurmu. Mungkin saja kamu tidak tahu atau tidak sadar akan kelebihan yang kamu miliki, Jagat Satria. Mungkin saja orang-orang yang tahu, termasuk orang tuamu, tidak memberitahu tentang hal itu, tentang tanda yang kamu miliki itu. Kamu memiliki usur-usur 6. apa arti usur-usur 6 ini? Bayi yang lahir berusur-usur 6, ketika lahir petir menyambar di 6 penjuru angin. Kelak dia dewasa, ia akan menjadi penghancur. Penghancur. Penghancur? Iya, kamu akan menjadi penghancur golongan hitam bila kamu menjadi milik dari golongan putih. Tetapi kamu akan menjadi alat penghancur golongan putih bila kamu menjadi milik golongan hitam. Benar begitu. Untuk itulah kamu kubawa kemari. Kamu akan menjadi alat penghancurku. Tidak. Aku manusia. Jangan perlakukan aku sebagai senjata. Ikat dia. Kalau itu benar, Iya, Nyi Ratu.
Saya kira tidak ada salahnya kalau jagat satria kita rebut dari tangan. Jangan. Bopo tidak setuju. Kenapa, Bopo? Berarti kamu menambah masalah dan menambah musuh lagi. Ki Hanubawa menculik jagat satria dari tangan Dewi Sintawati, Bopo. Apa salahnya kalau kita melakukan hal yang sama? Gendrawani, adalah sah kalau Ki Hanubawa merebut jagat satria dari Sugalu. Sebab Ki Hanubawa dari golongan hitam dan Dewi Sintawati dari golongan putih. Tapi kalau Ratu Gendrawani merebut apa yang sudah menjadi milik Ki Hanubawa, itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa golongan hitam dengan golongan hitam harus saling jahat-menjahati? Kenapa tidak bersatu? Oh, Bopo berarti menginginkan saya bersekutu dengan Ki Hanubawa. Ya, Apa yang Bopo harapkan dari persekutuan kalau persekutuan itu terjadi? kita akan bisa kalahkan Angling Dharma. Dan dengan persekutuan, kamu akan bisa memanfaatkan jagat satria dan senjata aneh Ki Hanubawa yang telah memikatmu itu. Ya, boleh-boleh saja kita bersekutu. Tapi setelah kata sepakat terjalin, apa salahnya kalau ku rebut apa yang menjadi milik Ki Hanubawa? Gendrawani, kenapa kamu diam? Kamu tidak setuju dengan usul Bopo? Saya setuju, Bopo. Setuju bersekutu dengan Ki Hanubawa? Iya, Bopo. Kalau begitu, rencanakan keberangkatan ke puncak Gunung Keluh. Bopo mendukung. Iya, baik, Bopo. Mendengarnya? Ya, saya mendengarnya. Sepertinya dari sana itu. Ayo Kang, kita lihat. Ayo. Lepaskan saya dari tanah ini. Kang, tambangnya kok aneh, Kang? Iya. Ngeri ah. Ini pasti tambang sihir. Iya, tambang gaib. Siapapun yang datang, tolong lepaskan saya. Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Tolonglah saya. Biar saya coba, Kang. Iya, coba. Tolong lepaskan saya, Tuhan. Iya. Kenapa sih, Boh? Benar, Kang. Itu tambang sihir. Tangan saya hangus. Sepertinya kita tidak bisa menolongnya, Kang. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tunggu di sini. Saya akan pergi ke Padepokan Gunung Bencana. Iya, Kang. Saya akan lapor pada pendekar Pria Mitra dan Patmasari. Iya, Kang. Biar mereka yang akan menolong. Ya, Ya. tunggu di sini ya. Itu lebih baik.
Sabar Kisana. Kami sedang mencari bantuan secepatnya. Ibu Artimada. Tolong saya. Lepaskan saya dari tamu terkutuk ini. Siapapun Kisanak, cobalah untuk berdiri. Cepat. Siapa yang melakukan? Saya dibokong. Saya tidak tahu persis siapa mereka. Tapi sepengetahuan saya, mereka bertiga semuanya perempuan. Perempuan? Iya. Tidak salah lagi. Pasti Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Kisanak tahu siapa mereka. Nanti Kisanak juga akan tahu. Bantu saya pusatkan pikiran. Aku akan membantu melepaskan tambang berpijar ini. Mudah-mudahan berhasil. Saya akan membantu suami saya. Keterlaluan sekali kalian. Sasaran sudah di depan mata, tapi gagal. Apa gunanya kalian bisa malih rupo dan berhasil berhadapan dengan Angling Dharma? Kalau akhirnya kabar buruk lagi yang kalian bawa. Kalian gagal. Dan ketika manusia ular ini juga gagal menjalankan tugasnya. Berarti pengawal Danur Wenda yang bernama Parusa itu sudah lepas dari belitan mereka. Sudah bebas. Romo, pasti ada yang menolong mereka, Romo. Pasti ada yang menolong mereka. Tapi siapa? Siapapun yang melakukan, siapapun yang menolong, mereka itu adalah musuh yang harus kita buru. Iya. Sekarang tenanglah. Mari kita susun kekuatan baru. Siapa mereka? Untuk apa? Mereka cuma 10, Sang Prabu. Tapi dari yang 10 ini, mereka bisa menjadi 10 kali lipat. Wah. 100. Tidak, Ki. Tidak. Saya kira
sudah bukan saatnya lagi melawan Angling Dharma dengan kekuatan. Lalu dengan apa kalau tidak dengan kekuatan? Malihirupo. Sudah dilakukan. Dan gagal. Tidak. Kalau Malihiruponya menjadi orang terdekat Angling Dharma. Orang terdekat? Ya. Kalau saya bisa Malihirupo sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan menjadi permaisuri Prabu Angling Dharma. Dengan demikian, saya bisa dengan sangat mudah membunuh Raja Malwapati itu. Betul. Ya. Itulah yang Romo inginkan. Bagaimanapun aku harus pergi dari sini. Mungkin lewat jendela lebih aman. Kalian tunggu di sini. Biar kami lihat. Ki, kenapa? Saya Sudah berkali-kali saya bilang, jangan kemana-mana dulu. Aki belum sembuh. Saya mengerti, tapi Ki Parusa pasti nekat pergi. Kenapa? Apa yang mendorong Aki? Siapa sebenarnya Aki ini? Dan kenapa Aki sampai diserang 3 perempuan siluman itu? Ki Parusa, katakan siapa Aki sebenarnya. Jangan takut. Kami akan melindungi dan menjaga kerahasiaan tugas Ki Parusa. Ya. saya pengawal Raden Danurwenda, putra Gusti Prabu Angling Dharma. Pengawal? Ya, Pengawal Danurwenda, putra Gusti Prabu Angling Dharma. iya. Sebagai seorang pengawal, saya harus bertanggung jawab atas keselamatan putra sang Prabu. Saya harus tahu apakah Raden Danurwenda sudah sampai ke Malwapati atau belum. Sudah bisa bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma atau belum. Maka dari itu, izinkanlah saya pergi untuk menemui momongan saya. Loh, kenapa baru bicara sekarang? Kalau kami tahu dari kemarin-kemarin, saya pasti sudah berangkat ke Malwapati untuk mendapatkan kabar itu langsung dari Gusti Prabu. Langsung dari Gusti Prabu Angling Dharma. Jangan khawatir, kami juga pengawal Malwapati. Jadi tidak ada salahnya kalau saya yang berangkat untuk mencari kabar itu. Tapi... Percayalah Ki, suami saya akan segera kembali dengan membawa kabar baik, seperti yang Aki inginkan. Iya. Di sini, Yunda akan masuk sendiri untuk mempelajari keadaan. Tapi Yunda, doakan saja agar Aji Malihirupo yang diberikan Kisar Dulo Yudo benar-benar mampu untuk menjamin penyamaran Yunda. Malihirupo, Walet Sakti.
tanya-tanya. Hei, jangan tanya-tanya kalau tidak tahu. Hei, di sana. Jangan perlakukan tamu-tamu saya seperti itu. Sudah, jangan ikut campur. Hei, kenapa kalian diam saja? Usir dia. Apa sudah bosan hidup? Hah? Apa kalian sudah tidak suka makan? Hah? Usir pengacau itu. Ya, ya, kurang ajar. Ya. Sudah, jalan. Ada apa ini? Minggir bawah. Ya. Ya. Jangan bunuh kakek sudah mani, Bopo. Kasihan. Kakek. Jahat, Wana. Kakek. Dia teman orang yang telah membunuh Eyang Parun Raja. Kakek. Ampuni aku. Wana. Ngebiung. Sudah, ayo jalan. Di sana, Pak. Sudah. Bagaimana urusannya ini? Warung saya berantakan. Sudah, bayar saja. Jalan. Ayo. Sini. Hei, tunggu. Sudah, pendekar. Sudah, pendekar. Sudah. Ini sudah cukup, pendekar. Iya. Sudah mati. Setahu saya dia sudah tewas. Silakan masuk, pendekar. Tunggu dulu. Apa yang menyebabkan orang itu marah-marah? Dia menanyakan jalan ke Sugalu, tapi kami tidak ada yang tahu. Sugalu. Mau apa mereka ke sana? Itulah, ketika kami tanya tentang itu, orang itu marah-marah. Dan dia menyebut nama Dewi Sintawati dan bayi Jagat Satria. Nisintawati. Jagat Satria. Sugalu. Iya, benar pendekar. Baiklah, saya pamit dulu. Dan Ya. maaf, saya tidak jadi minum. Di mana Prabu Anglingdarma berada? Dengan cara apa aku bisa mencarinya? Kelihatannya dengan mereka lah aku bisa masuk.
Nanda akan tetap kembali ke Kartanegara bersama rombongan penjemput ibundamu? Iya, Romo. Ampun, Gusti Prabu. Dayang pembawa hadiah, mohon menghadap. Silakan. Dayang pembawa hadiah, silakan masuk. Gusti Prabu, mohon diperiksa persembahan yang akan kami bawa ke Kartanegara. Tidak, jangan sampai dia mendekat. Hadiah-hadiah ini akan diserahkan kepada Dinda Dewi Sukesi yang sampai sekarang masih menetap di Kartanegara. Oh, kamu akan memboyong Dewi Sukesi ke Malopati, Sang Prabu? Hadiah-hadiah ini merupakan tanda bahwa saya masih mencintainya dan sangat mengharapkan kesediaannya untuk diboyong ke Malwapati. Dan dalam perjalanan Dewi Sukesi ke sini, aku akan malih rupa menjadi dirinya. Melalui sosok Dewi Sukesi lah akan kubunuh kamu, Angling Dharma. Baiklah. Rombongan penjemput Dinda Dewi Sukesi akan dipimpin oleh Kanda Madrim dan Nanda dan Nurwenda. Mohon doa restu Paman Rukmaseta. Semoga berjalan lancar. Baik, Gusti. Terima kasih. Dinda Prabu, mohon restu. Kami berangkat. Iya, silakan. Hamba mohon pamit. Silakan. Cempaka, kenapa lama sekali ya? Pasti telah terjadi sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Kita hitung sampai 10. Kalau masih belum muncul juga, kita susul. Iya. Nanti dulu. Lihat itu. Bagaimana, Yunda? Iya, Yunda, bagaimana? Jalan sudah terbuka. Sudah terbuka bagaimana? Ikut Yunda. Nanti sambil jalan Yunda akan ceritakan apa yang akan menjadi rencana Yunda. Lihat itu. Iya. Putar! Turun! Siapa mereka, Yunda? Iya, Yunda, siapa mereka? Inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Bejo kemayangan. Kalau akhirnya kita bertemu juga. Siapa kalian? Mau apa kesini? Lihat, Kakang. Memang manis sekali Dewi Kenanga ini. Tidak salah kalau Kakang Hanubawa tergila-gila padanya. Benar. Bagaimana kalau kita langsung boyong mereka? Iya, tunggu apa lagi? Tunggu! Hei! Bicara apa kalian? Begini nih Dewi. Kami diutus Kakang Hanubawa untuk memboyong nih Dewi ke puncak Gunung Kelut. Kakang Hanubawa ingin menjadikan nih Dewi Ratu Gunung Kelut.
Jangan asal bicara kalian. Hiya! Apakah kita harus memaksa untuk mendapatkan mereka? Tidak. Tidak perlu dengan kekerasan. Belum kapok juga mereka, Yunda. Biar saja. Suruh mereka maju kalau memang mereka masih berani. Tapi kita harus mengejar rombongan Danurwenda dan Patih Batik Madrim, Yunda. Ingat, kita belum tahu persis di mana Kartanegara berada. Yunda tahu. Tapi Yunda tidak mau ninggal gelanggang Colong Pelayu. Kita bereskan dulu mereka. Itu Bopo. Bopo. Siapa mereka? Kelihatannya mereka Prabu Baka dan Sekolah. Romo. Kalian sudah temukan apa yang kalian cari? Sudah, Romo. Tapi mereka mengganggu kami. Kejar yang harus kalian kejar. Biar mereka Bopo dan Sang Prabu yang menghadapi. Ya. Baik, Bopo. Baik, Bopo. Ayo. Mari. Ya. Bagaimana, Kakang? Haruskah kita hadapi mereka? Jangan. Menghadapi 3 perempuan itu saja kita sudah kerepotan. Apalagi menghadapi 2 orang itu. Jadi bagaimana? Kita mundur. Ya. Mundur! Mereka mau kabur sebentar, Sang Prabu. Biar ku hajar mereka. Hei! Mau kemana kalian? Siapa kalian? Selamat tinggal! Sampai nanti! Hei! Jangan lari kalian! Pengecut! Kalian sudah mengganggu putri-putri kami! Kalian harus dihajar! Apa yang harus kalian teriakkan ketika ketiga dewi itu memasuki ruangan ini? Hidup Dewi Knala! Kami tidak terbangga! Hidup Calon Permaisuri Sang Prabu Hanu-Bawa! Bagus. Sekarang kalian boleh duduk.
kami, Kakang. Kalian kalah. Tidak berhasil membawa mereka ke sini. Tidak, Kakang. Maaf. Itulah akibatnya. Itulah akibatnya kalau kalian keras kepala. Keras kepala bagaimana? Aku kan sudah bilang bahwa meriam penyedot. Jangan menghadapi ketiga dewi itu dengan kekerasan. Kalau sudah begini bagaimana? Mungkinkah kalian menemuinya lagi? Melamar baik-baik dan memboyongnya ke sini? Hah? Izinkan kami kembali dengan meriam penyedot itu, Kakang. Sudahlah. Masalah itu kita bicarakan nanti. Bawa anak buahmu. Dan perbaiki perahu yang rusak. Masalah Kenanga, Kantil, dan Cempaka, biar aku yang memikirkan sendiri. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Kakang. Ayo. Inilah keadaanku. Inilah penderitaanku. Sampai kapan ini berakhir, Yang Mulia? Iya, Yang Mulia. Sampai kapan? Entahlah. Hanya sesembahan dan junjungan kita Grandaseba yang tahu kapan hukuman ini akan berakhir. Ini karena ulah Gendrawani. Kalau saja aku tidak terbius oleh rayuannya. Aku terbujuk oleh kata-kata manisnya. Aku tergoda oleh nafsu birahi yang dikobarkannya. Aku tidak akan jadi begini. Kideran Sewu! Malam pengantin telah menghancurkan semua kesaktian yang kau miliki, Sedang Bapak. Aku bunuh kamu, Gendrawani! Kenapa aku selemah dan sedungu itu? Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Junjungan kami Grandaseba, Yang Mulia Raja Grendawahana,
Kincaruba. Rasa haru dan kesetiaan kalian kepada Sukang Baplang telah terbukti. Kalian memang hamba-hamba yang setia, penganut yang tak pernah ragu pada sesembahan. Permohonanku kabulkan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Dan kamu, Sukang Baplang, kamu akan segera dibebaskan. Tapi kamu harus berjanji. Apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Jauhi wanita, matikan nafsu birahimu, dan hanya berpikirlah bahwa tujuan hidupmu hanyalah mengabdi padaku, kepada Grenda Seba. Ya, Yang Mulia. Saya berjanji, saya akan mematikan nafsu diri saya, dan hanya kepada Yang Mulia lah saya mengabdi. Bagus. Kini akan kukembalikan Ajian Kudu Saketi dan Kitiran Sewu yang pernah kamu miliki. Senang, Baplang. Kini kekuatanmu sudah pulih. Sekarang, bebaskan dirimu. Baik, Yang Mulia. Nurwenda, Yunda. Tapi lihat, apa yang terjadi? Wah, berani sekali mereka menghadap kita. Iya. Pertama, mungkin mereka tidak mengenal siapa kita. Serahkan harta benda kalian. Kalau kalian ingin selamat. Hei, kembali ke tempat kalian dan jangan halangi perjalanan kami. Kalau kalian tidak ingin pulang, hanya tinggal nama. Bunuh mereka!
Ini gawat. Kalau sampai Danurwenda kalah, apalagi terbunuh, perjalanan kita ke Kartanegara pasti gagal. Yunda harus bantu Danurwenda supaya ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Membantu untuk kepentingan kita boleh-boleh saja, Yunda. Tapi lihat itu. Mundur semua! Biarkan saja. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita. Bagus. Ayo. Ayo kita ikuti lagi mereka. Selamat kembali ke alam bebas yang mulia. Dan kembali membangun kekuatan baru yang mulia. Terima kasih. Karena tangis kalianlah, junjungan kita yang mulia Grendaseba mau mengabulkan permohonan kalian. Aku akan kembali seperti dulu untuk menghancurkan golongan putih dan menegakkan golongan hitam. Yang mulia Grendaseba, sesembahan kami, kembalikan mahkotaku dan pakaian kebesaranku, segala yang pernah kau berikan padaku yang mulia. Oh, Grendaseba! Oh, Grendaseba! Yang mulia, terima kasih. Sembah yang mulia, sembah yang mulia. Terima kasih. Rupa Kenca, Kenca Rupa. Mari kita kembali ke Saupitu. Dari sanalah kita akan mengejar impian itu. Baik yang mulia. Jalan tembus ke Sugalu. Ini dia. Ini jalan yang kucari. Lewat sini pasti lebih dekat. Sehari perjalanan lagi pasti akan sampai ke perbatasan Sugalu. Tapi mana gerobak itu? Kenapa aku tidak menemukannya?
Batik Madrim. Tapi siapa pemuda itu? Sebelum ke Sugalu, tak ada salahnya kutemui dulu Gusti Patih Batik Madrim. Barangkali ada gunanya. Iya. Gusti Patih! Gusti Patih! Berhenti, Pria Mitra. Gusti, Kok kamu ada di sini? ini memang suatu kebetulan, Gusti. Tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Gusti. Oh iya? Iya. Kenalkan, ini Raden Danurwenda. Saya Danurwenda. Saya sudah mengenal nama sebelum bertemu Raden. Sudah mengenal nama? Iya. Dari Ki Parusa. Ki Parusa? Kakang Pria Mitra sudah kenal Ki Parusa? Iya. Dia guru saya. Dia yang momong saya. Dia yang harus membawa Raden sampai ke Malwapati. Ah, tidak. Saya sudah memintanya kembali ke Kartanegara. Ki Parusa ada di rumah saya. Ada di Gunung Kencana. Hah? Kenapa dia ada di Gunung Kencana? Iya, Pria Mitra. Coba ceritakan, ada apa sebenarnya? Ikat tambang ular berbisalah yang menyebabkan Ki Parusa terpaksa kami bawa ke rumah saya. Ini aja, pendekar. Tolong saya. Lepaskan saya dari tambang terkutuk ini. Siapapun ke sana, cobalah untuk berdiri. Cepat. Siapa yang melakukan ini? Saya dibokong. Saya tidak tahu persis siapa mereka. Tapi sepengetahuan saya, mereka bertiga semuanya perempuan. Perempuan? Ya. Tidak salah lagi. Pasti Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Kisanak tahu siapa mereka? Nanti juga Kisanak akan tahu. Bantu saya pusatkan pikiran. Aku akan membantu melepaskan tambang berpijar ini. Mudah-mudahan berhasil. Ternyata Ki Parusa tetap mengawal saya, walaupun saya sudah memintanya kembali ke Kartanegara. Iya, karena itu tugas yang diberikan oleh Ibunda Ratu, Raden. Tapi kan akibatnya fatal. Kalau tidak segera ditolong. Terima kasih Kakang Pria Mitra. Sampaikan kepada Ki Parusa
kalau saya sudah sampai di Malwapati dan sudah diterima oleh Romo Prabu. Sekarang saya ke Kartanegara untuk memboyong ibunda ke Malwapati. Saya akan menceritakan semuanya. Karena itu, saya pergi ke Malwapati untuk bertemu dengan Raden. Hah? Ke Malwapati? Iya. Tapi kenapa ada di sini? Tapi kenapa menjauh dari Malwapati? Bukankah ini jalan menuju ke arah Sugalu? Ada yang memaksa saya pergi ke Sugalu, Gusti. Apa itu? Sudamani. Sudamani? Bukankah Sudamani sudah tewas? Tidak. Malah dia mau pergi ke Sugalu. Mau ke Sugalu? Kenapa? Dia menyebut-nyebut nama Jagat Satria. Hah? Kamu benar. Jagat Satria memang menjadi incaran golongan hitam. Ini sangat berbahaya. Kalau Sudamani mengetahui bahwa Jagat Satria adalah putra Sudawirat, cucunya sendiri. Iya, Gusti. Ada satu lagi. Di Sugalu ada Raden Anglingkusuma. Ini sangat berbahaya. Kalau Sudamani mengetahui Raden Anglingkusuma adalah putra dari Gusti Prabu Anglingdarma. Maka dari itu, Gusti Patih, sebelum saya kembali ke Kiparusa, izinkan dulu saya untuk pergi ke Sugalu. Karena saya harus tahu situasi di sana. Karena aku harus ke Kartanegara. Tidak ada salahnya kalau kamu ke Sugalu. Lihat dengan cermat apa yang terjadi. Atasi kalau mungkin. Tapi kalau tidak, cari aku atau laporkan pada Gusti Prabu Anglingdarma. Baik, Gusti. Selamat jalan kalau begitu. Baik, Gusti. Mohon doa restu, Gusti. Permisi, Gusti. Raden. Bagaimanapun, Kiparusa harus mengetahui sebelum mendapat kabar dari Pria Mitra. Tapi bagaimana caranya, Uwapati? Kita kan tidak mungkin ke Gunung Kencana. Ya, akan utus seorang prajurit. Prajurit itulah yang akan mengirimkan berita. Iya, Wak. Saya setuju. Iya. Syukurlah kalau begitu. Saya bahagia sekali. Saya gembira Raden dan Nurwenda sudah diterima oleh Gusti Prabu Anglingdarma. Terima kasih saya aturkan kepada Gusti Pati Batik Madrim yang mengutus Kisanak. Dan terima kasih juga pada Kisanak. Itu sudah menjadi tugas saya, Ki. Nyi Padmasari. Ada apa, Ki? Tentang suamimu, Nyi. Jangan khawatir begitu saya sembuh. Saya akan susul suami Nyi Padmasari ke Sugalu. Terima kasih, Ki. Tapi saya berharap dia bisa pulang lebih cepat. Ya. Saya juga berharap begitu, Nyi. Iya, Ki. Bagaimana Gendrawani anakku? Bopo, silakan Bopo. Kapan kita berangkat ke Gunung Kelut? Masih harus diundur lagi. Masih menunggu saat yang tepat. Saya mohon maaf, Bopo. Saya masih bimbang, Bopo. Masih bimbang? Iya, Bopo. Kamu ini bagaimana? Sebelum ini kamu sudah setuju untuk menemui Ki Hanubawa di Gunung Kelut. Kenapa tiba-tiba bimbang? Kamu lupa dengan meriam penyedot yang sangat kamu kagumi itu. Kamu lupa dengan Anglingkusuma yang ingin kamu kuasai. Oh, tidak. Tidak, Bopo, saya tidak lupa. Tapi saya bimbang. Apakah kita benar-benar butuh sekutu? Kita tetap butuh sekutu, Gendrawani. Iya, tapi sekutu yang bagaimana, Bopo? Tentu saja sekutu yang benar-benar bisa diajak kerjasama. Bukan sekutu yang mementingkan diri sendiri seperti zaman Segawon Lanang.
Prabu Baka dan ketiga putrinya itu. Bopo yakin sekutu dari Gunung Kelut adalah benar-benar sekutu yang baik? Benar-benar sekutu yang bisa diajak kerjasama? Gendrawani, orang gunung itu polos dan terbuka. Bopo yakin kita akan bisa kerjasama dengan mereka. Tapi bagaimanapun juga, rencana tetap rencana. Aku akan tetap merebut senjata aneh, meriam penyedot itu. Jadi kapan kita berangkat? Iya, Bopo. Besok kita berangkat, Bopo. Bagas, Ligan? Kami siap menjalankan tugas, Nyi Ratu. Besok kalian ikut aku dan bawa prajurit secukupnya. Siap, Nyi Ratu. Dan kamu jaga Lalu Goro? Siap, Nyi Ratu. Kali ini kamulah yang bertanggung jawab atas keamanan Meranggas. Jaga baik-baik dan jangan sampai terjadi apa-apa. Siap. Cahaya. Siapa mereka? Tidak tahu. Kita turun. Ya. Ayo. Turun. Cukup, Bagas. Mereka sudah terpancing untuk turun. Bagaimana Gendrawani? Berhasil? Berhasil, Bopo. Lihat itu. Ayo! Ratu cantik, siapa kau? Dan kenapa berada di sini? Aku Ratu Gendrawani dari Bukit Meranggas. Aku ingin bertemu rajamu, penguasa Gunung Kelut. Ingin bertemu dengan penguasa Gunung Kelut? Tetapi membawa pasukan bersenjata lengkap, hah? Sudah jamak seorang ratu membawa pengawal demi kehormatan dan keamanan pribadinya? Rajamu pun akan melakukan hal yang sama apabila datang ke tempat lain. Hei, tembus dulu benteng Gunung Kelut. Baru kalian boleh masuk. Oh. Jadi hanya dengan cara itu kami boleh masuk? Ya. Ayo maju, usir mereka. Biarkan kami yang menyelesaikan, Nyi Ratu. Kita harus turun tangan. Baik, Kakanda. Tunggu! Masih haruskah kita berkelahi kalau tujuan kami baik ingin bersahabat? Hadapkan kami pada rajamu. Kalau kami dianggap musuh yang harus dimusnahkan, di sanalah kalian bisa lebih leluasa membantai kami. Ya, kalian boleh masuk. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Hanya Ratu Gendrawani dan Kisana boleh masuk. 2 senopati dan prajurit tidak. Syarat kami terima. Kamu setujukan Gendrawani?
Sendiri pun saya akan ikut mereka, Bopo. Kalau itu yang menjadi syarat. Iya, kami setuju. Mana mungkin aku bisa menolak persahabatan dengan ratu cantik ini? Hanya orang bodoh yang tidak mau bersekutu dengannya. Silahkan duduk. Silahkan. Terima kasih. Nih Ratu Gendrawani. Selamat datang di Kedaton Gunung Kelut. Selamat bergabung dengan Raja Gunung Kelut yang urakan, tapi terbuka hatinya ini. Terimalah ucapan dari para pejabat Gunung Kelut. Selamat datang di Ratu. Semoga menjadi keuntungan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Semoga kita bisa menjadi sahabat yang abadi dan saling menguntungkan. Itu yang sama-sama kita inginkan. Apalagi kalau Nyi Ratu